Ya, Shalom. Selamat kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, tanpa terasa kita sudah masuk, kita sudah berada di bulan yang keempat pada semester ganjil ini. Ketika kalian duduk di bangku kelas 11, nah kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Namun, bagaimana kabar hari ini? Ya, semoga kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan dan masih memiliki kesehatan dan kekuatan. Ya, kita percaya bahwa ketika kita berada menikmati hari ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, menjawab akan segala kasih dan anugerah Tuhan, mari kita selalu datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Nah, teristimewa pada pembelajaran kita hari ini, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, belajar dan mengajar, ya seperti biasanya kita akan awali dengan doa. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena dengan kasih dan kehendak-Mu lah sehingga kami boleh ada sebagaimana ada. Bahkan teristimewa kami boleh ada di tempat ini, di ruang kelas ini. Tuhan, kami percaya meskipun kami hidup di tengah pandemik, namun Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami hingga pada detik ini. Dan hari ini kami bersyukur dengan pertolongan Tuhan kami boleh melangsungkan proses pembelajaran, belajar dan mengajar. Tapi sebelum kami melanjutkan proses pembelajaran ini, Tuhan, kami mohon Engkau kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus, pimpin dan sertai kami. Urapi kami dengan hikmat-Mu, agar apa yang kami pelajari hari ini, kami boleh mengerti dan memahaminya, lalu kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan keluarga kami. Dari awal sampai dengan selesai pembelajaran kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Ya, anak-anakku, bagaimana kabar hari ini? Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua. Bagaimana? Apakah kalian semua hadir hari ini ataukah ada yang tidak hadir? Ya, jika semua kalian hadir hari ini, puji Tuhan. Dan jika ada yang sakit, semoga Tuhan memulihkan dan menjamah tubuhnya yang sakit sehingga boleh pulih, sehingga pada minggu depan dia boleh mengikuti proses pembelajaran pendidikan agama Kristen. Ya, baik anak-anakku, mungkin kita masih mengingat pembelajaran kita yang sudah kita lewati kemarin, dan hari ini anak-anakku kita akan masuk pada kompetensi dasar yang kedua. Ternyata kompetensi dasar yang pertama kita sudah selesaikan dan puji Tuhan semuanya tuntas di dalam kompetensi dasar ini. Dan hari ini kita masuk pada kompetensi dasar yang kedua dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, perlu anak-anak ketahui bahwa kompetensi dasar kita yang kedua ini adalah yang pertama, menghayati nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Yang kedua, mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Dan yang keempat, membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Ada 4 kompetensi dasar. Ya. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan pernikahan. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi kekasih pernikahan Kristen. Yang ketiga, mengungkapkan pentingnya pernikahan, mempersiapkan pernikahan Kristen. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan hakikat pernikahan Kristen. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang pernikahan menuju pada realisasi gereja domestik. Nah, itulah pembelajaran kita atau tujuan pembelajaran kita yang hendak kita capai di dalam materi pembelajaran kita hari ini. Ya, materi pembelajaran kita hari ini adalah pernikahan dalam perspektif
Kristiani. Ya, pernikahan dalam prepesti Kristiani. Nah, anak-anakku, ya, ketika kita berbicara tentang pernikahan, ya kita semua tahu apa itu pernikahan, dan tidak dapat dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan sosial dan perubahan nilai-nilai di sekitar kita sungguh sangat mempengaruhi kehidupan pernikahan keluarga Kristen. Ya, memang ada beberapa perubahan yang positif, misalnya kesadaran hak-hak asasi manusia, perubahan martabat manusia, keadaan etis, kesadaran etis, kesadaran terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, dan lain-lain. Itulah hal-hal yang positif di dalam pernikahan. Tetapi dalam kenyataannya juga kita juga dapat menjumpai hal-hal negatif di dalam pernikahan. Ya, misalnya hal-hal negatif di dalam pernikahan adalah maraknya tentang kasus perceraian yang semakin tinggi di Indonesia. Kemudian maraknya hubungan seksual sebelum pernikahan, terjadinya perselingkuhan, poligami, kemudian kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Ya, intinya bahwa di dalam pernikahan itu ada sisi pandang positif, ada juga sisi pandang negatif. Nah, anak-anakku yang sangat dikasihi, nah, sekarang kita masuk pada pentingnya pernikahan Kristen, atau pentingnya mempersiapkan sebuah pernikahan. Nah, sebagai orang muda, kita perlu memikirkan ketika kita sudah beranjak dewasa, tentunya kita perlu memikirkan dan mempersiapkan suatu pernikahan yang baik dan memiliki kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak hanya memikirkan bahwa pernikahan itu hanyalah sebuah momen biasa saja, atau pernikahan itu hanya merupakan sebuah simbol saja. Tetapi bagi iman Kristen, pernikahan itu adalah sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang sakral. Sebab itu setiap orang muda harus mempersiapkan pernikahan itu dengan baik sebelum masuk dalam keluarga Kristen. Nah, hidup menikah dan berkeluarga adalah salah satu pilihan bagi setiap orang, khususnya bagi setiap orang Kristen. Ya, meskipun demikian, ada pilihan lain yang harus dipertanggungjawabkan, tetapi sebagai umat Allah, ya, pernikahan adalah sebuah hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Nah, mengapa mempersiapkan suatu pernikahan itu dianggap penting? Ya, karena ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengapa mempersiapkan pernikahan itu penting. Dan perlu kita pahami bahwa di dalam mempersiapkan pernikahan Kristen ada hal-hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan. Artinya, sebelum kita menikah, sebagai orang muda kita harus pahami benar, kita harus pahami betul apa itu sebuah pernikahan, apalagi sebuah pernikahan Kristen. Sebagai pemuda dan pemudi Kristen, kita perlu sungguh-sungguh mengerti akan hakikat sebuah pernikahan. Sekali lagi, pernikahan itu bukanlah sebuah simbol di dalam kehidupan manusia, tetapi pernikahan itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, sebab itu tidak dapat dipermainkan. Nah, yang kedua, perlunya persiapan yang sangat memadai. Artinya bahwa persiapan suatu pernikahan Kristen itu adalah hal yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah agar dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, ya, hal yang perlu dipersiapkan di dalam pernikahan yang ketiga adalah secara teknis, bahwa persiapan pernikahan itu dibagi menjadi dua bagian. Ya, bagian yang pertama adalah persiapan pernikahan jangka panjang, dan yang kedua persiapan pernikahan jangka pendek. Ya, anak-anakku, ya, itulah pentingnya mempersiapkan sebuah pernikahan. Jadi
sebelum kita menikah atau sebelum orang muda menikah itu, pertama-tama dia harus mampu mempersiapkan sebuah pernikahan yang benar, memahami pernikahan dengan baik, sehingga ketika dia menikah dengan pasangannya, dia tidak akan menyesal untuk menjalani kehidupan yang berumah tangga. Nah, selanjutnya anak-anakku, kita masuk pada hakikat pernikahan. Hakikat pernikahan Kristen. Ya, pada dasarnya tujuan hidup kita sebagai manusia adalah untuk mencapai sebuah kebahagiaan, ya, sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan. Sebab itu pernikahan pada hakikatnya adalah suatu pernikahan, suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena saling mencintai, saling menghormati, saling membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama, yakni saling membahagiakan dan kalau diperkenankan oleh Tuhan di dalam memiliki keturunan. Nah, adapun tujuan dasar dari pernikahan Kristen ada 4 bagian. Tujuan dasar dari pernikahan Kristen itu adalah 1. Suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan Allah. Ya, berarti di sini yang dimaksud adalah pernikahan adalah sebuah aturan atau sebuah tata tertib yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, sejak penciptaan manusia, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Kemudian yang kedua, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus harus menjadi dasar pernikahan keluarga Kristen. Mungkin kita dapat melihat di dalam Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Nah, yang menjadi dasar pernikahan Kristen adalah kasih Yesus sendiri. Ya, yang menjadi dasar, yang menjadi pondasi dari sebuah keluarga adalah kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu yang mengikat sebuah pernikahan sehingga sebuah pernikahan itu tidak mudah hancur, tidak mudah tercerai-berai, tetapi tetap diikat oleh satu tali kasih, yaitu kasih Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, dasar dan tujuan pernikahan Kristen yang ketiga adalah untuk saling membahagiakan dan mencapai sebuah kesejahteraan hidup. Ya, untuk itu kedua belah pihak, baik istri, baik suami, mempunyai tanggung jawab di dalam memberi sumbangan yang sangat bermakna demi mewujudkan sebuah kebahagiaan. Nah, yang keempat, tujuan dan dasar sebuah pernikahan Kristen adalah dalam pernikahan dipandang suatu peraturan yang monogami. Ya, karena monogami merupakan suatu refleksi dari kasih agape, yaitu kasih yang saling melayani tanpa pamrih dan eksklusif. Nah, dalam pernikahan Kristen tidak ada pernikahan yang poligami, tetapi pernikahan Kristen adalah pernikahan yang monogami atau satu. Nah, itulah 4 dasar dan tujuan pernikahan Kristen. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada 4 pentingnya komunikasi di dalam pernikahan keluarga. Nah, ketika suami istri itu ditetapkan oleh Allah di dalam satu pernikahan kudus, maka suami istri itu tinggal dalam sebuah rumah dan ke rumah tangga mereka yang menjadi dasar di dalamnya adalah Yesus Kristus. Nah, untuk mencapai sebuah kebahagiaan, untuk mencapai sebuah kesejahteraan, maka sebagai pasangan suami istri harus memiliki komunikasi yang baik di dalam keluarga. Mengapa harus memiliki komunikasi yang baik di dalam keluarga? Karena komunikasi yang baik di dalam keluarga merupakan hal yang terpenting. Tanpa komunikasi yang baik, pasti sebuah keluarga tidak akan mencerminkan sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan. Sebab itu anak-anakku, ada beberapa aspek pendukung komunikasi di dalam kehidupan suami istri. Nah, aspek yang pertama adalah
jika ada hal-hal yang menyangkut masalah keluarga, ya perlu dibicarakan bersama. Nah, sebuah keluarga adalah hal yang tidak mungkin ketika keluarga itu tidak mengalami sebuah masalah. Setiap keluarga pasti memiliki masalah. Oleh karena itu, sebagai keluarga ketika mengalami sebuah masalah, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membicarakan masalah tersebut secara bersama-sama. Yang kedua, cinta kasih melebihi sekedar perasaan. Ya, karena perasaan dapat berubah-ubah, sedang cinta Kristiani adalah tetap setia dan dalam suka maupun duka. Nah, yang ketiga, seharusnya kedua belah pihak minimal setiap hari saling mengucapkan dan mengungkapkan kata yang baik, kata yang sopan, kata-kata pujian, sehingga ketika pasangannya saling mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut, apakah mulut suami, mulut istri, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang penuh pujian, tentunya sebagai seorang pasangan, baik itu pasangan laki-laki maupun perempuan, akan mengalami hal yang damai sejahtera. Nah, sehingga kehidupan berumah tangga pasangan suami istri akan memiliki kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera, bahkan teristimewa, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya, keluarga sebagai gereja domestik. Nah, anak-anakku, sejak suatu pernikahan dibangun secara Kristiani, seharusnya pasangan baru tersebut menyadari bahwa akhirnya keluarga yang dihadirkan baru merupakan suatu gereja. Ya, keluarga adalah biasa disebut dengan gereja mini atau gereja domestik. Ya, sebagai gereja mini, sebagai gereja domestik, maka keluarga memiliki tugas dan panggilannya. Nah, apa tugas dan panggilan gereja apa tugas dan panggilan keluarga sebagai gereja mini atau sebagai gereja yang domestik? Ya, ada 3 tugas dan panggilan keluarga sebagai gereja mini atau sebagai gereja domestik. Yang pertama, panggilan untuk melayani. Ya, komunitas keluarga sebagai gereja yang domestik terpanggil untuk saling melayani dan saling berkorban antar anggota keluarga yang akhirnya berdampak pada masyarakat dan gereja. Yang kedua, panggilan untuk bersekutu. Nah, keluarga Kristen yang takut akan Tuhan pada dasarnya merupakan persekutuan antara pribadi dengan Tuhan, persekutuan antara keluarga dengan Tuhan. Nah, keluarga Kristen yang telah dipanggil bersekutu dengan Allah, maka tidak akan mengabaikan persekutuan ini. Nah, yang ketiga, panggilan untuk bersaksi. Nah, tugas pokok keluarga Kristen adalah dipanggil untuk membangun kerajaan Allah di bumi, dengan ikut serta dalam hidup sebagai hidup dan misi gereja. Oleh karena itu, keluarga harus menampilkan jati dirinya maupun misinya sebagai suatu persekutuan hidup di dalam kasih. Nah, anak-anakku, sebagai keluarga sebagai gereja mini, keluarga sebagai gereja yang domestik, maka ada 3 hal yang harus dilakukan sebagai tugas dan tanggung jawabnya, yaitu yang pertama panggilan untuk melayani, panggilan untuk bersekutu, panggilan untuk bersaksi. Ketiga hal ini adalah hal penting yang harus dilakukan di dalam keluarga. Sehingga dengan demikian ketiga keluarga ini melakukan 3 hal ini, maka dia telah menyatakan jati dirinya, bukan hanya di dalam masyarakat, bukan hanya di dalam gereja, dan menyatakan jati dirinya kepada semua orang. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai tugas, silakan kalian menuliskan sebuah refleksi atau tulisan pendek tentang tantangan keluarga, tantangan yang dihadapi oleh keluarga yang sedang membangun sebuah keluarga. Nah, demikian
pembelajaran kita hari ini. Kita akan akhiri dengan doa. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pembelajaran kita hari ini boleh berlangsung dengan baik. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah hikmat-Mu senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami. Kami akan kembali, Tuhan pimpin sertai kami di perjalanan, sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami dengan penuh selamat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.